Halo Brosis, selamat datang di channel saya, channel Just John. Kali ini saya akan mereview sepeda Ecosmo 10 Limited Edition. Jadi saya akan review tentang sepeda Troy, tapi berhubung sepeda Troy-nya aja belum datang dalam pengiriman ke Jatim, jadi sementara saya dapat mereview dan pinjaman dari Mr. Dea tentang sepedanya dia. Dia baru beli mungkin sekitar 1 bulanan. Dia goes bersama saya, kemudian saya kemarin sempat mencoba, kemudian saya akan share tentang sepeda ini kepada Anda semua. Mungkin Anda yang mau berminat untuk membeli, sebelumnya bisa mengecek video ini, melihat reviewnya gimana, sehingga Anda beli pun dengan puas. Oke, tidak jauh, saya akan mereview langsung tentang sepeda ini. Sepeda Ecosmo Limited Edition, Ecosmo 10. Kenapa Limited Edition? Karena dia di motif frame-nya dia ada motif-motif batik. Saya ngomong sangat-sangat keren, sangat Nusantara banget. Yang Anda berjiwa Nusantara, berjiwa Indonesia, belilah yang ini karena ini karakteristik sepeda Indonesia. Motif-motif batik, kemudian ada lagi di sini Ecosmo elemen, ada motif batik lagi di belakang sini. Kalau kita lihat agak menyamar, tapi mungkin Anda bisa melihatnya sedikit. Kemudian ada motif batiknya lagi, udah di sana ya. Cuma itu aja ya, di frame, di fork depan tidak ada, di fork belakang bagian dalam yang paling gede itu. Nah, kemudian yang membedakan lagi dengan yang Ecosmo lainnya itu adalah pernak-pernik ala Sultan. Kenapa ala Sultan? Karena dilapisin dengan emas 24 karat kuning-kuning. Bukan ini cuma bergurau, tapi terlihat sepeda ini lebih keren, lebih kece. Jadi dia udah dikasih modifikasi kuning-kuning. Yang Anda bisa lihat sprocket juga kuning, cranknya udah kuning, lipetannya kuning, seat clamp push juga udah kuning, bearing di ini untuk handle pushnya juga udah kuning, gold lah, kita ngomong gold bukan kuning ya. Jadi di handle-nya pun dia udah ada kesan-kesan gold. Kemudian tidak lupa yang keren juga ini di pedalnya pun dia di bagian baut-bautnya ini kecil ini untuk nahan supaya anti slipnya. Kita ngomong anti slipnya ini juga udah gold ya. Jadi saya omong sangat keren sekali. Warnanya dia kuning, warnanya dia hitam, kemudian dikasih modifikasi pernak-pernik gold. Saya ngomong sangat-sangat mewah. Memang hebat Ecosmo untuk mendesain sebuah sepeda ini menjadi sepeda Indonesia yang kelihatan sangat mahal. Yang kita ngomong gak kalah lah dengan sepeda-sepeda luar yang kita ngomong yang harganya puluhan juta. Kita bangga sih, saya bangga sekali naik sepeda ini. Saya naik sepeda buatan Indonesia karena kalau kita ngomong dari desain, dari pembikinan, kerapian pengelasannya, semuanya itu saya bisa langsung jempol. Indonesia itu hebat. Jadi oke, kita mulai review sekarang tentang di bagian atas. Apa sih yang didapat? Nah, untuk bagian atas ini handle pushnya dia menggunakan handle push ion, teleskopik. Jadi ininya teleskopik, bisa dinaik turunkan. Jadi orang yang badan tinggi dia bisa naikkan kalau kepingin, ataupun kalau kepingin goes dengan santai bisa dinaikkan. Jadi handlebarnya bisa naikkan. Jadi kita posisi untuk goesnya lebih ke datar, tidak terlalu menukik. Ini kadang-kadang orang suka menukik, kelihatan lebih sporty kalau kita ngomong ya. Jadi ini bisa diatur, di adjustable. Kemudian di bagian sini juga bisa kita adjust. Yang sayangnya sini masih kecil sih, harusnya gede dia lebih enak. Jadi kalau bukaannya, kalau dia seat clamp-nya ini lebih gede lebih enak. Tapi gak ada masalah, kita cuma buka sekali 2 kali waktu pengejasan sama nanti pelipatan aja. Jadi posisi kita bisa atur. Kadang orang yang kepingin posisi nyantai,
mungkin seperti ini, posisinya agak sporty, agak turun sedikit, agresif. Kalau kita ngomong posisi agresif seperti ini. Kemudian oke, kalau dari sini udah selesai, kita mulai dari pengereman. Pengereman dia udah menggunakan Shimano MT200. Ini rem Shimano ini enak sekali, modelnya dia juga kecil, tidak terlalu besar, cukup untuk sepeda lipat karena dia bentuknya imut dan membuat sepeda ini semakin imut, ringan, pakem sekali. Turun ke bawah, depan belakang dia menggunakan MT200 yang di bagian kalipernya dia juga menggunakan MT200. Lah, dikombinasi dengan ini yang keren ini, dikombinasi dengan piringan ion dengan motif gold. Menurut saya ini keren banget, keren banget. Kemudian dia udah full floating. Full floating tujuannya buat apa sih? Jadi antara bidang pengereman yang di sini dengan yang di bagian sini, dia tidak menjadi satu. Dia ada pin atau lock ring di sini untuk menahan kaliper supaya bisa menjadi satu. Tapi dia juga bisa bergerak bebas ke kanan ke kiri. Tujuannya untuk pengereman, jadi dia bisa menyesuaikan untuk mengurangi bunyi. Dan juga yang tujuan utamanya adalah untuk mengurangi panas. Jadi panas dari rem waktu kita gunakan tidak ke bagian hub. Pelepasan panasnya juga lebih cepat. Kemudian kelebihan lainnya dengan full floating ini, di bagian sini dia menggunakan stainless atau ya biasanya si stainless. Di bagian tengah dia menggunakan bahan aluminium. Jadi untuk berat dia bisa dipangkas. Jadi beratnya dia lebih ringan. Kemudian front block dia juga udah disiapin di bagian sini. Front block udah disiapin, jadi udah nggak usah beli front block, tinggal beli tasnya aja yang imut, mau yang gede buat back to work bisa, tas-tas kantor, bisa masukin botol, bisa masukin laptop semuanya, atau beli yang kecil untuk fun-fun keliling buat taruh HP. Dari sini kita udah selesai. Oh belum, hand grip. Hand grip ini dia udah dapat yang model ergo. Ergo itu yang kita ngomong ergono. Ergo itu lebih ke kenyamanan ya. Jadi kalau kita dalam posisi mengemudi, kita nggak usah terlalu nekan, kita kadang-kadang cuma naruh. Sebagai ergo ini lebih enak karena dia ada tumpuannya. Untuk bel, Mr. Dea beli sendiri. Kalau ininya bawaannya. Jadi plus juga dia dikasih yang seperti saya katakan sebelumnya, motif gold, bikin sangat-sangat mewah, tampilannya sangat bagus. Dari sini udah di depan udah, kita turun ke bagian bawah. Bagian bawah saya balik kembali sepedanya. Nah, untuk crank dia diberi crank ion 170 motif gold lagi, sangat keren. Kemudian dengan chainring ukuran 58. Chainring ukuran 58 ini dia lebih cocok untuk ngejar speed. Jadi kalau untuk tanjakan memang agak berat, tapi untuk speed dia enak banget. Ini sepeda meskipun sepeda lipat, tapi kalau untuk speednya dia sangat kencang karena 20 in juga. Kemudian dia juga udah dikasih untuk stopper di sini. Tujuan stopper ini apa sih? Kadang-kadang pada waktu kita pindahkan gigi ke gigi yang paling besar, itu dalam posisi dia itu menyilang, jadi rantai itu menyilang. Jadi tujuannya stopper itu menahan supaya rantai yang di bagian chainring tidak lompat ke dalam dan jatuh ke bawah. Jadi itu tujuan dari stopper. Satu lagi yang keren dari elemen, untuk elemen ini yang keren ini, coba dilihat di sini. Nah di sini ini apa sih ini? Ini adalah bracket dimana kalau nanti Brosis mau upgrade front FD-nya, FD-nya itu mau dibuat chainringnya dibikin double. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Kalau untuk tanjakan dia bisa turun kecil. Dia udah nyiapin tempatnya. Untuk front derailleurnya udah disiapin di sini. Kemudian kabel-kabelnya dia udah siapin. Jadi kalau yang mau upgrade, monggo, dia udah siapin. Jadi tinggal dipasang, nanti tinggal disetting. Dari sana turun, kemudian pedalnya dia udah dapat ion dengan motif gold juga, dengan quick release. Ini juga udah bawaannya. Plus juga dia udah siapin juga untuk penyimpanannya waktu penglipatan. Jadi di belakang ini udah ada juga
untuk tempat storing pedal quick release-nya dia. Jadi quick release-nya juga ada. Kita kembalikan sangat gampang sekali. Di sini ada tombol, kita tekan, kita masukkan, kita paskan. Di sini nanti masuk. Dah. Nah, untuk pelipatan yang keren lagi di sini, bagian pelipatan bodi dikasih lipatan dari ion dengan motif gold juga. Keren sekali, hebat, elemen hebat. Saya suka sekali modelnya ini dengan motif-motif gold. Kemudian di seat post clamp dia juga dikasih motif gold juga, jadi keren juga, jadi tidak ketinggalan. Nah, yang keren lagi di seat postnya ini. Seat postnya ini yang saya percaya dia dari Dahon. Saya lihat ada mereknya Dahon. Saya buka. Di sini. Harusnya kemarin ada tulisannya Dahon. Yang saya tahu ini Dahon dan dia udah disiapkan pump inside, jadi in case kalau jangan sampai terjadi kalau misalnya ada bocor, kita bisa bawa toolkitnya, kita ganti, kita tempel, habis itu kita tinggal pompa. Jadi pompanya juga udah disiapin di sini, kita buka. Ini pompanya udah ada. Jadi modelnya tinggal ini kita buka, kita tarik, masukin, ini tekan, kemudian masukin, kita tinggal pompa. Jadi ini menjadi pompa ban. Sangat praktis, sangat mewah, apalagi untuk sepeda ini yang saya kira harganya juga nggak terlalu mahal ya, masuk akal banget. Kemudian dikasih ini lagi, gue bilang sih keren banget, keren. Kemudian untuk kursinya gimana sih? Seatnya dari elemen. Kalau saya ngomong seatnya, nah ini seatnya dia ini yang special edition. Dia mengikuti motif dari frame-nya. Jadi ada kesan-kesan batik, kesan Nusantara di sini, kesan Indonesia. Ini yang keren banget. Jadi untuk seatnya saya ngomong jangan diganti deh. Ini ciri khas dari limited edition. Kenapa lagi nggak usah diganti? Karena dia sudah enak sekali. Saya coba enak sekali. Ini empuk sekali. Jadi kalau diganti kayaknya kok sayang ya. Jadi motif yang ini memang untuk limited edition, kalau diganti udah ciri khas limited editionnya udah hilang gitu. Kalau saya omong jangan deh. Kemudian yang perlu mungkin untuk diganti di bagian dalam sini. Jadi untuk seat post sleeve-nya ini bisa diganti punyanya Light Pro yang plastik. Kalau yang aluminium ini nanti jadinya baret. Jadi kalau kita lihat ini kan baret. Sayang, ini karena gesekan antara aluminium dengan aluminium. Jadi lama-lama yang kalah adalah anodise-nya yang kalah nanti. Oke, saya selesai dari sana. Kita mundur ke bagian belakang. Di bagian RD dan sprocket. Nah, untuk di bagian belakang dia udah disiapin karena cranknya sangat besar. Jadi di bagian belakang disiapin 10 speed 11 sampai 40. Jadi kalau ngomong waduh, karena depan itu gede sekali berarti nanjaknya berat. Enggak juga. Karena apa? Karena dia udah siapin sampai 40 tip. Jadi gede banget. Jadi cukup. Kalau kurang upgrade jangan yang ini sayang. Ini udah sprocketnya kesannya gold, menambah kemewahan lagi. Mending upgrade-nya di sini. Chainringnya yang diganti double, jadi nanti bisa naik turun. Kemudian dilengkapi lagi dengan udah ini ya, Diore. Jadi RD-nya adalah Shimano Diore. Ini cukup bagus, saya omong sangat-sangat enak. Diore ini udah dikenal di kelas MTB ya, salah satu RD papan atas ya. Kalau kita omong perpindahannya enak, presisi, enteng, kemudian nggak berat. Kalau kita omong semuanya RD udah cukup. Kalau mau di-upgrade, menurut saya kok sayang sekali. Ngapain sih buang-buang duit untuk upgrade yang menurut saya tidak perlu. Dengan ban, untuk wheelsetnya dia udah wheelsetnya ion, kemudian bannya daily tire 20 in. Nah, untuk jangkriknya udah sangat jangkrik sekali, jadi nggak perlu ganti lagi. Saya omong sayang, uangnya disimpan aja. Ini udah, kalau beli sepeda ini ya, kalau saya omong udah all in, udah masuk ya. Mewahnya dapet, keren Nusantaranya dapet,
dipancal jangkiknya dapat. Kalau kita lihat jangkrik sekali ya, jadi suaranya sangat kencang. Ya kan, sangat jangkrik, jadi jangan diganti lah, sayang lah, cukup lah. Anda udah mengeluarkan modal cukup banyak untuk beli sepeda ini, kemudian Anda harus ambil sana sini, kayaknya eman sekali ya, sangat sayang sekali, karena sepeda ini udah cukup lah. Sepeda ini Anda beli, Anda naikin, kerennya udah dapat, semuanya udah dapat lah, jadi nggak usah diganti lagi. Kalau saya ngomong sangat-sangat rekomen bahkan untuk limited edition ini, EcoSmo Elemen EcoSmo 10 limited edition. Hebat, elemen hebat. Oh ya, untuk pelipatan gimana? Untuk pelipatan seperti dengan yang lainnya, sepeda Sally lipat 2, bukan model kayak Brompton, tinggal kita lipat. Oh ya, sebelum pelipatan saya lupa, untuk shifter tadi saya lupa tunjukin, shifternya diore. Jadi shifter RD satu paket dia diore. Jadi tidak ada ala-ala, cuma beberapa perusahaan dia gabung-gabungkan, shifternya merek lain, RD-nya diore, shifternya mungkin merek A atau B atau C, saya tidak sebutkan merek, cuma supaya untuk memangkas biaya. Tapi kalau ini dia atas diore, bawah diore, perpindahannya kalau kita lihat perpindahannya sangat-sangat ya, kalau orang MTB, orang sepedaan udah tahu ya, kalau diore itu udah nggak usah ditanya, dia memang pindahnya enak sekali. Keren, smooth, halus sekali, enak, ringan, di-compare dengan yang mungkin di review saya sebelumnya. Saya review tentang sepeda saya Volks S-Lite yang menggunakan Sensa. Ini yang saya ngomong, jempol saya nggak gampang capek meskipun dalam kondisi stop and go. Shimano tetap dimanapun juga dia tetap untuk saya number one lah, the best. Shimano is the best untuk shifter, untuk group set itu dia paling bagus ya. Kalau menurut saya saya cocok dengan Shimano, meskipun banyak merek di luar, ada SRAM, ada Capak Nolo, tapi dengan harga Shimano masih masuk, dengan kualitas pengerjaan, harga, saya tetap milih Shimano. Kalau review yang sebelumnya Sensa ya, karena saya dapatnya Sensa, saya coba ya, kalau yang Sensa Empire itu cukup sih. Yang review sebelum video sebelumnya, kalau mau lihat monggo dilihat. Itu kembali lagi ke pelipatan gimana sih? Pelipatannya gampang. Sebelum kita lipatkan, sadel kita lepas supaya nanti dalam proses pelipatan tidak mengganggu. Jadi sadelnya kita lepas, kita taruh di tempatnya, di bracketnya, di belakang penyimpanan. Mau dilepas dua-duanya, dilepas satu juga boleh, dilepas dua-duanya juga boleh. Kalau lepas satu, lepas ya di bagian dalam, karena dia lipat ke dalam, lipat ke sebelah kiri. Saya lepas dua-duanya biar buat video keren juga dilihat. Pastikan sudah terpasang dengan benar, kalau tidak nanti dia jatuh, kena ke frame, sayang banget. Jadi kalau biasanya saya posisikan pedal di bagian depan sini, karena nanti melipatnya dia akan ke belakang. Jadi kalau pedal ini ke belakang, dia akan mengganggu. Jadi saya posisinya sepertinya jam 9 dan jam pukul 3 kalau kita ngomong. Kemudian kita turunkan di bagian sadel, dimana ini sadel ini nanti adalah sebagai jagrak. Jadi kalau sepeda ini diturunkan, dia akan menyangga di sini. Jadi dia sebagai jagrak supaya sepeda ini tidak jatuh. Nah, ini saya lepas dulu. Terlalu banyak, kita lepaskan. Nah, turun, pas, bannya tidak terangkat, kita tutup lagi. Dari sana
kita tutup yang di bagian depan. Sebelumnya ke bagian ini ingat disetir. Yang saya ngomong, posisikan dia miring ke bawah. Karena nanti pada lipatan dia akan menuju ke bawah dan akan, kalau kita tidak kembalikan dalam posisi miring ke bawah ini, dia akan menghantam bagian sini nanti baret sayang. Ini apakah perlu? Kita lihat aja. Biasanya saya sih tidak perlu. Kemudian ini kita buka kancingannya, kita lipat ke dalam. Nah, ini ada lagi. Yang ininya dia juga udah gold. Jadi untuk baut untuk menahan handle postnya itu merek Guinea, bearingnya juga Guinea, dia udah gold juga. Kemudian kita buka, tarik. Nah ini dia juga ada pirnya, keren banget sih, ada pirnya. Kalau punya saya nggak ada pirnya. Kemudian kita tekuk. Nah. Nah, ini kita harus menurunkan setirnya karena ternyata sebelum diturunkan nanti dia menghantam di bagian magnet. Jadi kita turunkan. Kok saya sih suka dinaikkan ya, saya suka naik sih. Kita balik lagi supaya enak. Jadi kita naikkan, kita turunkan. Jadi untuk handle boxnya kita turunkan dulu ya. Jangan lupa, kesalahan di saya kalau tidak diturunkan efeknya seperti ini, akan menghadam bagian besi untuk magnet, akan menghantam juga untuk bagian cranknya di sini. Jadi habis itu kita tekuk pelan-pelan juga. Hati-hati jangan sampai kena ke sini, selalu diperhatikan. Ini. Nah. Udah. Begitu proses untuk lipatannya. Jadi udah disiapin juga magnetnya. Cukup ringkas untuk sepeda lipat EcoSmall Limited Edition. Untuk berat, gimana sih beratnya? Kalau menurut saya berat ini ya, kalau saya lihat kemarin di website itu sekitar 12,5 kg. Lumayan berat. Ya dibanding yang lainnya ya dia lumayan ringan sih. Tapi kalau dibandingin dengan Volt, menurut saya lumayan berat. Jadi kalau memang untuk yang sering naik MRT, naik turun, busway, untuk baik dua pekerjaan untuk dilipat, dimasukin di bawah meja, kayaknya kegedean ini. Kayaknya berat sih. Untuk saya agak berat. Saya lebih suka yang 16 in karena lebih ringan. Itu kita buka lagi supaya bisa lihat. Hati-hati untuk pembukaannya. Lipatannya. Nah, ini dia udah disiapin jagrak yang saya tadi lupa sebutkan. Jadi untuk sepeda ini udah disiapin jagrak tengah. Tapi saya sedikit kurang begitu suka sih. Tapi ya oke lah. Ini memudahkan convenience, kenyamanan untuk kita. Jadi dibandingin dengan sepeda saya yang Volt itu belum disiapin oleh jagrak dan saya tidak berniat untuk menambah jagrak atau bicycle stand ya, bike stand. Kenapa? Karena kalau dengan jagrak itu kadang kita terganggu dengan jagrak. Jadi kalau kita nggak pas kita jalankan, dia akan natap di sini, nabrak atau ke bagian belakang dia juga akan nabrak. Nah ini kebanyakan ini. Kalau kita lihat ini berat baretnya dari apa? Karena ya waktu kita dorong kita jalankan, nah ini kita jalankan mundur. Kadang-kadang kita nggak pas kita mundurkan, nah dia akan nabrak.
kita lihat. Nah ini akan nabrak. Nah ini sangat mengganggu banget dan bikin rusak sih. Kalau saya kalau saya sih di sepeda saya tidak kasih jarak, cuma ya saya senderkan aja di pintu, di tembok, nunut lah. Jadi supaya tidak jatuh. Itu kembali lagi ke Anda mau pakai boleh karena udah disiapkan, Anda mau nggak pakai monggo. Oke, hampir selesai untuk reviewnya. Harga berapa sih untuk EcoSumo ini? Menurut saya harganya, dulu saya pernah punya sepeda Turn First P10 dengan spek Diore, remnya juga MP200, shifternya juga Diore, RD-nya juga Diore, disc brake juga, frame-nya modelnya juga hampir sama. Ini harganya cuma setengahnya, jadi beda jauh ya. Turn itu brand Amerika, kemudian kebetulan perusahaan Indonesia juga, Polygon, yang dipercaya untuk mengerjakan perakitan di bagian Asia Tenggara mungkin ya, perakitan atau mungkin juga dia membuat beberapa parts untuk Turn, dipercaya yang saya percaya Polygon yang dapat license-nya untuk mengerjakan, hebat Indonesia. Dibandingin dengan Turn, speknya, kualitasnya, saya ngomong ini hampir sama ya, nggak jauh beda. Harganya cuma setengahnya, saya ngomong sangat-sangat worth it lah. Kerennya kerenan ini jauh, karena dia digambar memansa motif gold, ini sangat keren. Harganya berapa sih? Kalau saya cek kemarin itu harga sekitar 7 jutaan 900, 8 juta atau 7,5 ya. Jadi tiap kota, tiap dealer mungkin ada harga spesial untuk langganan, untuk customer Anda. Untuk customer harga spesial itu saya nggak tahu, tapi kalau harga dari Brasli sekitar 7,9an. Oke, sekian review saya tentang sepeda elemen EcoSumo 10 Limited Edition. Jangan lupa selalu like dan subscribe channel saya Just John, dan tunggu berita video berikutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa.